Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas mengungkapkan kekecewaannya terhadap Polsek Cinangka yang menolak laporan kasus penembakan terhadap bus rental mobil berinisial IA di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Ketua Harian Kompolnas Arif Wicaksono Sudiutomo mengatakan bahwa seharusnya laporan tersebut tidak langsung ditolak. Arif menekankan pentingnya aparat kepolisian untuk memverifikasi kebenaran laporan yang diterima. Ia menilai Polsek Cinangka seharusnya memberikan pendampingan kepada korban dan menugaskan anggotanya untuk membantu mengejar pelaku. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan membantah tudingan penolakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihaknya tidak ingin gegabah dalam memberikan pendampingan demi keselamatan semua pihak. Asep menjelaskan bahwa pada saat kejadian 3 orang datang ke Polsek mengaku sebagai leasing yang hendak mengejar mobil. Namun mereka tidak dapat menunjukkan dokumen kendaraan yang diperlukan. Setelah menyarankan agar korban membuat laporan resmi, mereka pergi dengan alasan mengambil dokumen tapi tidak kembali lagi. Pernyataan Kapolsek dibantah oleh Agam Muhammad, putra dari bos rental mobil yang menjadi korban. Ia menyatakan bahwa saat meminta pendampingan, pihaknya telah menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan. Agam menambahkan bahwa pihak kepolisian tidak mengacukan dokumen yang telah ditunjukkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Klarifikasinya sama guys ya, bukan penolakan, tapi ada prosedurnya, ada SOP-nya. Aduh Pak, harusnya kalian sebagai polisi kalau ada yang minta didampingi, terburu-buru, tergesa-gesa dalam keadaan darurat itu dibantu dulu, diamankan dulu kedua pihak ya. Pergi ke tempat situ, selesaikan dulu di situ. Biar apa? Biar tidak terjadi keributan perkelahian atau biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu loh yang netizen-netizen maksud tuh, harusnya seperti itu dulu gitu. Kalau sudah diamankan tinggal dibawa ke kantor polisi, lalu udah ditanya secara detailnya permasalahannya di mana, selesai. Saya justru kasihan ngelihat bapak ini. Dari rautnya seperti ada unsur keterpaksaan dia harus melakukan klarifikasi. Karena saya juga pernah mengalami hal yang sama sebenarnya. Saya ingin share di sini, beberapa tahun yang lalu saya sempat mengalami kehilangan satu unit handphone pribadi saya yang pada saat itu memang sangat berguna sekali buat saya, dimana di dalam handphone tersebut berisi data-data, berisi segala macam yang saya butuhkan sehubungan dengan usaha saya. Nah, gitu. Jadi pada saat kejadian itu saya sudah menyerah. Saya pikir saya mau melapor, saya bingung juga mau melapor kemana gitu. Tapi tiba-tiba selang 1-2 hari saya melihat kalau handphone saya itu dia di-share di marketplace, dijual. Dan saya kenal sekali bentuk, saya kenal sekali ciri-ciri daripada handphone saya tersebut. Kemudian saya coba melakukan kontak dengan si penjual, dan saya yakin banget kalau yang menjual ini justru memang yang mengambil handphone saya. Dan memang saya tidak kenal karena kehilangan itu berada di public area, di tengah pusat perbelanjaan, di parkiran gitu. Pada saat saya datang melapor, memang saya dilempar sih dari depan, lapor ke depan, dibawa lagi ke belakang, ketemu lagi dengan si A, ketemu lagi dengan si B, diinvestigasi lagi, ditanyain ini itu apa, sampai pada akhirnya setelah berapa jam kemudian baru saya ketemu dengan tukang ketik untuk mengetik laporan saya. Gitu. Setelah laporan saya selesai, saya ditanyain lagi oleh pimpinannya loh, ini pimpinannya, ditanyain oleh pimpinannya, sudah kenal orangnya atau apa, dan saya langsung menyatakan bahwa saya sudah kontak dengan orangnya dan saya mau janjian bahwa saya yang akan membeli handphone itu. Karena waktu itu bukan dibeli, karena dia minta ditukar dengan sepeda motor. Nah, saya sudah mengiyakan bahwa handphone saya akan tukar dengan sepeda motor, dan saya langsung datang melakukan laporan. Nah, pada saat selesai laporan, ya yang mengejutkan saya pada saat itu justru mereka mengatakan bahwa ketemu dulu dengan si penjual, kata yang dalam hal ini kalau menurut saya dia pelaku ya. Ketemu dulu dengan penjual atau yang menjual atau yang mau barter handphone saya yang hilang itu dengan motor yang saya sudah janjikan saya. Tapi kan saya waktu itu tidak bawa motor. Jadi saya pikir kalau saya datang tidak membawa yang akan menggantikan atau yang akan dibarter yaitu motor, ya mungkin akan bermasalah. Tapi saya pikir di sini saya meminta untuk pihak
aparat ini, dia ikut saya karena saya sudah janjian dengan orangnya. Malah mereka mengatakan bahwa meminta saya untuk ketemu dulu dengan yang bersangkutan. Kalau sudah ketemu dengan yang bersangkutan, baru saya katanya telepon ke timnya mereka, dan saat itu timnya akan datang. Saya hanya bisa diem dan bingung gitu. Segala macam pikiran berkecamuk di saya. Salah satunya ya kekhawatiran saya datang sendiri, tiba-tiba nanti saya mungkin nanti diapakan, saya nggak tahu yang jual ini dia ada dengan siapa, dan bla 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 bla. Akhirnya karena mereka meminta saya untuk ketemu dulu, nanti setelah ketemu baru saya kontak tim mereka untuk datang ke tempat di mana saya janjian. Itu membuat saya akhirnya menyerah. Saya give up, dan saya pikir saya mau ngotot juga percuma, saya mau apa juga percuma, dan di situ memang sudah saatnya saya pikir saya relakan sajalah, karena ya saya tidak dapat bantuan apa-apa dari yang saya harapkan gitu. Jadi saya kira ini salah satu keadaan atau kejadian yang pernah saya alami, yang saya jadi teringat karena melihat kejadian ini gitu. Nah, jadi ini buat pelajaran aja buat siapapun. Kira-kira jangan sampai lagi terjadi hal yang seperti ini. Saya masih disayang Tuhan, tidak terjadi apa-apa atau terus melakukan penelusuran atau ketemu dengan yang bersangkutan yang ngejual atau yang mencuri handphone saya. Tapi ya yang kejadian barusan, rental, ketemu, dan akhirnya harus mengorbankan nyawanya dengan sia-sia. Saya kira sekali lagi ini pelajaran buat kita semua. Semoga bermanfaat. Dan saya juga agak plong bisa ngobrol di sini bahwa saya pernah mengalami hal yang sama, yang sebetulnya pada saat itu cukup nyelekit buat saya, dan kekecewaan saya cukup berat sampai saat ini. Terima kasih. Jadi ya kita tahu citra polisi di Indonesia lagi sangat buruk, dan citranya buruk karena kinerjanya yang juga buruk. Karena ada yang protes, Kapolri aja kemarin sampai minta maaf nih. Enggak semua polisi itu jahat kok, enggak semua polisi itu buruk. Ada juga polisi yang baik. Kita angkat saja polisi-polisi yang baik ini lagi ngebenerin citra polisi dan kinerja polisi yang buruk ini. Nah pertanyaannya gini ya kan, selagi polisi ini bebenah, masyarakat kalau ada apa-apa kita harus ngadunya kemana? Minta tolongnya kemana? Nah, di video ini akan gue kasih alternatif. Kalau lu ada kenapa-napa, alternatifnya lu bisa ngubungin siapa? Oke, yang paling pertama, hubungi pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran ini terkenal kerjanya bagus. Bahkan mereka untuk menolong orang lain, mereka sering mengorbankan dirinya sendiri. Jadi alternatif pertama adalah pemadam kebakaran. Alternatif kedua, kalau ada kenapa-napa, coba hubungi Paw Patrol. Nah, ini dari yang gue tonton nih ya, di TV, di komputer, di sosial media, mereka sangat cepat tanggap sekali. Peralatannya lengkap, bahasa Inggrisnya lancar. Mereka memiliki divisi-divisi yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Apa aja yang kita butuh segala, itu kita juga bisa hubungi Paw Patrol. Nah, buat lo yang butuh bantuan dan mau menghubungi Paw Patrol, bisa hubungi nomor di bawah ini di 021 miau 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 miau. Yang ketiga, kalau ada kenapa-napa, bisa hubungi Power Ranger. Power Ranger ini kerjanya gesit, jago bela diri. Jangankan maling, rampok, begal, alien, monster yang gede-gede pun mereka lawan. Mereka punya mobil yang kalau disatuin bisa jadi robot gede. Dan Power Ranger ini bervariasi. Kalau lu suka Power Ranger yang mobil, ada Power Ranger Turbo. Nah, kalau lu suka dinosaurus, lu bisa hubungin Power Ranger Dino Charge. Kalau lu butuhnya Power Ranger yang naik motor, ada Power Ranger Dino Thunder. Kalau lu maunya yang bisa terbang terus unyu-unyu, itu Powerpuff Girl, bukan Power Ranger. Bisa juga dihubungin. Cuma mereka masih kecil, masih sekolah, jangan. Udah Power Ranger aja. Disesuaikan aja sama kebutuhan lu. Yang harus lu ketahuin, kalau lu mau ngubungin Power Ranger, misalnya untuk menghadapi maling, begal atau apa, sisihin waktu dulu di sebelumnya. Jadi jangan mendadak ngubungin ya. Karena mereka biasanya dapat panggilan, habis itu berubah dulu. Nah, berubahnya tuh agak lama tuh. Jadi ada ritual-ritualnya dulu gitu. Ada yang kayak untuk satu orang kira-kira berubahnya 2 menit. Nah, mereka ada 5 orang, jadi spare waktu 10 menit untuk berubah. Situ dikerjain langsung. Cuman Power Ranger biasanya kalah dulu di awal. Jadi mungkin penjahat lu yang ngebegal lu bakal menang dulu. Nanti sampai mereka kayak udah jatuh. Terus mereka bersatu. Nah, di situ baru mereka menang gitu. Nah, dan alternatif yang terakhir, kalau lu butuh bantuan pengamanan, mendampingi supaya aman ya, minta tolong sama anjing aja. Minta tolong sama anjing. Anjing itu setia, hebat, kerjanya cepet. Itu sih setia, ama gratis, nggak minta duit.